Segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah fardu kita, wajib kita, salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan sambung ke sesi kajian kedua dalam kegiatan family gathering kita. Dan insya Allah ya masih bersama Syekh kita semuanya, Syekh Hamdi Habib Al-Misri, ya, Habibullah Ta'ala. Jazakallah khair ya Syekh. Dan insya Allah untuk sesi kedua ini kajian kita temanya adalah tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Nah, insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya. Penyampaian materi selama kurang lebih 1 jam, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, ini saja pengantar dari kami ya, sebagai moderator, dan selanjutnya ya, kami berikan ya, kepada Fadilatul Syekh ya, untuk menyampaikan materinya. Fa'alihi falyatafaddal mashkuran ma'jura muwaffaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan untuk kita salat subuh berjamaah dan salat sunnah sebelumnya. Nabi SAW beritahu kita, orang yang salat 2 rakaat sunnah subuh saja itu lebih baik dari dunia dan isinya. Salat sunnah, belum salat wajib. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh khairun min ad-dunya, lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi salat wajib. Orang yang salat wajib jamaah, salat subuh, dalam lindungan Allah, fahuwa fi zimmatillah. Hari yang salat jamaah, salat subuh jamaah, satu hari itu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani orang merasa aman. Sudah salat jamaah dalam lindungan Allah. Aman dari musibah, aman dari ujian yang berat, insya Allah aman dari semua kejahatan. Bukan maknanya aman dari semua musibah atau dalam lindungan Allah Anda naik motor tidak pakai helm. Nah, bukan maknanya ini. Saya dalam lindungan Allah, saya sudah salat subuh jamaah, saya naik motor tak pakai helm. Saya naik motor itu cepatnya 120 kilo. Sudah, saya dalam lindungan Allah, tak akan jadi apa-apa itu saya. Salah ini, bukan maksudnya ini. Saya jalan raya gitu, tak pakai helm. Saya ketemu polisi. Pak polisi bertanya, kenapa tak pakai helm? Ya, suka hati aku lah. Saya salat jamaah subuh hari ini. Kamu pun tak bisa buat apa-apa itu saya. Ya, dia memang tidak bisa buat apa-apa, cuma penjara gitu. Bukan maknanya dalam lindungan Allah orang itu rasa bebas ya buat apa-apa. Tidak. Maknanya dalam lindungan Allah, yakni orang berusaha juga ikut perintah Allah itu. Ada ikhtiar untuk selamat dan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jamaah subuh itu, yang selalu menjaga salat subuh dan semua salat. Allahumma. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling tinggi dalam agama kita itu, ilmu yang paling tinggi dalam agama kita yaitu ilmu tafsir. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-ilmu yashrufu bimawdu'ih, yani ilmu itu tergantung pada mawdu'nya, urusannya. Wal Quran paling baik. Jadi kalau orang belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, tajwid Al-Quran,
Itu ilmu yang paling tinggi. Tafsir Al-Quran yang menjelaskan untuk kita apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena orang kalau baca Al-Quran tidak baca tafsirnya, tidak baca terjemahnya, tak akan paham. Sekarang saya tanya saudara kita, apa artinya wa yamna'un al-ma'un? Jazakallahu khair. Ata'amaka thayyib. Apa artinya wa yamna'un al-ma'un? Kita hafal surat Al-Ma'un enggak? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Ayat yang terakhir, alladzina hum yura'un, melakukan amalan riya. Wa yamna'un al-ma'un, apa artinya? Ya, surah yang pendek ya. Nah, melarang barang-barang untuk membantu orang lain. Ada tamu datang, orang pergi untuk tetangganya, maaf saya ada banyak tamu, bisa pinjam 10 piring sama 5 mangkuk. Maaf, kita tidak kasih barang kita untuk siapa-siapa. Ini maknanya wa yamna'un al-ma'un. Ini contoh. Mau ambil air, tidak punya ember, ya, pinjam ember, saya mau ambil air aja sebentar. Nah, saya tak kasih. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak faham maknanya, manfaatnya kurang. Hanya dapat pahala membacanya aja. Tapi manfaat tafsirnya, perintah Allah dalamnya, saya foto dari tadi. Kalau kita tidak, beda ya. Kalau tidak baca tafsir atau tidak dengar tafsir, kita tak akan faham makna surat-surat dalam Al-Quran, dan manfaat dalam Al-Quran itu akan berkurang. Karena itu orang Muslim itu harus setiap hari membaca Al-Quran dan membaca terjemah dan tafsirnya, supaya dapat manfaat dari Al-Quran dan tahu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Salah satu surat dalam Al-Quran yang sangat mulia, padahal surat itu pendek sekali, yaitu surat Al-Asr. Semuanya hafal surat Al-Asr. Yang sangat pendek itu, tapi manfaatnya luar biasa. Kita baca surat Al-Asr sama-sama dulu, lalu kita insyaAllah tafsirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita. Kita baca sama-sama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. bukan min asyaita ta ya Allah tebal Allah, dan bukan tu tidak Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. bukan Bismillahirrahmanirrahim. Madnya hanya 2 harakat ya, khususnya ibu-ibu ya. Kan Bismillahirrahmanirrahim, panjang 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. bukan wal 'asr, 'asr bahasa Indonesia. Subuh, asar, zuhur, itu semuanya bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, subh, fajr bukan fajar, witr bukan witir. Ini asr bukan asar. Itu kalau mau salat apa? Salat asar, ya silahkan bahasa Indonesia. Tapi kalau baca surat Al-Asr, bukan wal 'asr, tidak. Wal 'asr. Wal 'asr. Huruf sad sukun itu. Wal 'asr. Wal 'asr. Dan huruf ra jelas wal 'asr. Ra. Baca wal 'asr dulu tambah huruf ra. Wal 'asr.
wal 'asr. Kemudian tambah ra, wal 'asr. Bukan wal 'asr, cepat gitu tidak. Wal 'asr. Inna ada tasydid dua harakat gitu. Kan innal insana. Kan innal insana. Nah, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Saya dengar ada yang membaca وتواصوا بالحق وتواصوا, tidak ada tasydid. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Surat Al-Asr, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan untuk manusia dari Al-Quran ini kecuali surat Al-Asr, maka cukup buat mereka. Artinya, bukan maknanya surat Al-Asr cukup dari 30 juz, tidak. Maksudnya dalam surat Al-Asr itu basic iman. Dalam surat Al-Asr itu basic tauhid. Karena itu, dia bilang kalau orang menghayati surat Al-Asr, cukup untuk dapat istiqamah, dapat hidayah seperti itu. Surat Al-Asr mulai dengan wal-asr, kata wal-asr. Wal-asr itu, wa dalam bahasa Arab ada dua makna. Wa, huruf wa saja itu. Ada dua makna, selain dari huruf wa itu salah satu huruf dari bahasa Arab. Kalau dengan makna, kalau ada huruf wa aja seperti itu, maknanya ada dua. Yang pertama, dan. Misalnya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa itu dan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sumpah, demi Allah, wallahi demi Allah. Jadi huruf waw jadi sumpah. Kalau sebelum kata wa, wallahi, wal asr itu sumpah demi asr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr. Apakah boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia tidak boleh. Kalau kita mau bersumpah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani saya bersumpah, wallahi, wa rabbil ka'bah, walladhi nafsi biyadi. Wa, kalau saya sumpah, wa kemudian Allah, Rabbil Ka'bah, wa Rabbin Nas. Jadi tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita manusia. Dan orang yang bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Tapi syirik kecil, bukan keluarkan orang dari agama. Kecuali kalau bersumpah dengan sengaja, itu seperti syirik kepada Allah. Yani demi Isa misalnya. Wa Isa, dia bersumpah dengan Isa sebagai membesarkannya sebagai Tuhan, itu masuk syirik. Tapi kalau orang bersumpah biasa aja selain Allah, itu syirik kecil. Orang hindari semua jenis syirik, syirik besar maupun syirik kecil, tidak bersumpah kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau sumpah saudara-saudaraku, sumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahi seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau bersumpah, Allah bersumpah dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kenapa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau bersumpah dengan apa-apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki?
Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Terserah Nia mau bersumpah dengan apa-apa, kita tidak bisa tanya, kenapa gitu? Sudah. Allah bersumpah dengan asr, sudah. Tak usah tanya, kenapa Allah bersumpah dengan asr? Ini bukan kerja kita. Allah bersumpah dengan ad-duha, wad-duha, wal-fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr, wat-tini wal-zaytun, wa-turi sinin, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Banyak sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Tapi kita tidak bisa, saudara-saudara. Allah bersumpah dengan asr atau demi asr. Wal asr. Apa arti dia al-asr? Al-asr di sini ada beberapa makna. Makna dan semuanya benar. Yang pertama, wal asr, demi asr, yakni demi salat asr. Demi salat asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat asr. Karena salat asr itu sangat mulia. Dan salat asr itu as-salatul wusta yang disebut dalam surat Al-Baqarah. Hafidhu 'ala as-salawat. Jagalah semua salat. Was-salatil wusta. Dan salat yang tengah. Jadi salat wusta, salat yang tengah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa as-salat al-wusta itu yang tengah itu yaitu salat asar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang sama orang kafir dan perang itu jadi panjang sedikit sampai mereka lambatkan salat asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalahumullah syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr." Mereka buat kita sibuk pada salat tengah, yaitu salat asar. Subuh, zuhur, maghrib, isya, dan salat asar itu di tengah. Allah bersumpah dengan salat asar. Orang yang salat subuh jamaah seperti ini, kemudian salat asar nanti jamaah, masuk syurga. Lihat syurga mudah ya. Terasa susah tu masuk syurga. Nabi SAW bersabda, "Man shalla al-bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat al-bardain, yaitu salat subuh sama salat asar, dakhala al-jannah, masuk syurga. Yani salat subuh jamaah, asar jamaah, kemudian meninggal hari itu, insya-Allah masuk syurga. Nabi SAW beritahu kita juga tentang kemuliaan salat asar. Nabi SAW bersabda, "Man dhayya'a salat al-asri faka'annama watira ahlahu wa malah." Barang siapa yang hilang salat asar, sia-siakan salat asar, maka dia seperti hilang keluarganya dan hartanya. Yang coba bayangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari semua musibah. Coba bayangkan kalau ada orang pulang ke rumahnya itu dalamnya ada semua hartanya. Mobilnya, motor, uang semuanya dalam rumah itu. Dan keluarganya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, semua itu dalam rumah. Dan rumah itu terbakar. Bagaimana perasaannya? Ada dua musibah itu. Kalau orang pulang rumahnya terbakar semuanya, tapi keluarganya selamat di luar, ya musibah tentang hartanya saja gitu. Alhamdulillah keluarga saya masih ada. Kalau ada kecelakaan, hilang orang tuanya sama istri sama anak-anak, tapi hartanya masih sama, masih ada, itu masih ada sekurang-kurangnya nikmat sedikit itu. Walaupun tidak akan mengganti keluarganya. Nabi SAW bersabda, orang yang tidak salat asar seperti orang yang hilang keluarganya dan hartanya sekali. Berapa kali kita hilang salat asar? Capeknya pulang kerja, salat di rumah saja nanti. Tunggu sebelum azan maghrib 10 menit, bangun cepat, ambil wudu dan salat. Alhamdulillah sudah salat asar. Apa salat asar ini? Allah Maha Kaya, tidak butuh ibadah kita ini. Sudah jalan-jalan sama istrinya,
Betapa banyak orang seperti ini. Waktu jalan sudah azan, tidak masuk salat dulu gitu. Ya kita pulang rumah aja dulu. Pulang rumah nanti kita salat gitu. Siapa beritahu Anda kalau ada waktu untuk Anda untuk pulang rumah? Mungkin kecelakaan meninggal. Jadi meninggal belum salat asar gitu bagaimana? Pernah ada orang waktu di jalan, ya nanti salat asar di rumah saja gitu. Bannya rusak. Sampai azan maghrib belum salat asar. Salatlah dulu gitu. Enak kalau salat itu liga gitu. Salat itu lebih berat dari gunung kalau tidak salat. Kalau salat dua waktunya sangat ringan. Orang bangun salat subuh, salat dua waktunya itu, Masya Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebelum tidur, syaitan ikat 3 ikatan itu. Uqdah, ikatan yang keras itu. Di leher orang sebelum tidur. Dan syaitan berkata, Nam alaika laylun tawil. Tidurlah malam kamu ini panjang, tidurlah istirahat. Kamu capek kerja satu hari. Syaitan kasih nasihat pula. Istirahat aja ya, kamu capek satu hari. Tidur ya, tidur. Waktu mau bangun salat subuh, masih ada 15 menit. Tidur, nanti saya bangunkan kamu. Syaitan yang ngomong ini. Tidur, nanti masih ada lama tuh. 20 menit, 15 menit. Sudah bangun masih 5 menit. 5 menit itu yang sebelum salat subuh itu, dan saya pasti kita semua nih sependapat, paling enak 5 menit dalam satu hari tidur yaitu sebelum salat subuh. Paling enak. Betul enggak? Waktu yang sangat enak itu tidur. Sebelum subuh itu. Kenapa? Karena syaitan dengan tentaranya berusaha tutup mata orang saat itu. Karena itu salat subuh saja yang dibaca, as-salatu khairum minan naum. Karena kalau orang tidur waktu zuhur, asar, maghrib, isya, mudah untuk bangun. Tidak ada as-salatu khairum minan naum. Tapi salat subuh itu kalau tidur, susah sekali untuk bangun kalau sebelum subuh seperti itu. Kalau bangun bagaimana? Kalau bangun, baca zikir, inhallat uqdah. Satu ikatan dibuka. Kalau wudu, inhallat uqdah. Wudu, satu ikatan yang kedua, sudah dibuka, dilepas. Kalau salat, inhallat al-uqad al-thalatha. 3 ikatan itu terbuka semuanya. Fa asbaha nashitan. Nashitan yani ringan, semangat, rajin. Kenapa? Sudah bangun, zikir, wudu, salat. Karena itu, saudaraku, orang bisa tidur 1 jam, 2 jam sebelum subuh. Kemudian dia berusaha bangun, berat sekali. Tapi bangun, zikir, wudu, salat, dia bilang nanti sebelum subuh itu, nanti saya lanjut tidur setelah subuh. Nanti saya pulang, tidur aja. Tapi tidak bisa tidur lagi gitu. Kenapa? Ini hadis Nabi SAW itu. Sudah fresh itu. Mau tidur pun nggak bisa gitu. Nggak usah tidurlah. Baca atau jalan atau sarapan seperti itu ya. Tak usah tidur. Kalau tidak bangun bagaimana? Nabi SAW bersabda, wa illa, kalau tidak bangun, asbaha khabithan nafsi kaslam. Ya Allah. Khabithan nafs, nafsunya buruk. Jiwanya buruk. Kaslan, malas. Kalau bangun setelah waktu seperti ini, sudah jamaah hilang. Hilang salat jamaah. Bangun, ambil wudu itu malas. Apalagi kalau matahari terbit. Bangun, tidak mau bangun gitu. Tak mau bangun. Salat, sudah lambat. Mau pergi kerja, malas. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah. Di antara kita, kalau orang salat subuh, pasti rasa ringan seperti itu. Kalau kita lambat salat, kalau takdir Allah orang tidur atau capek, bagaimana kita itu? Tak mau keluar dari rumah. Betul enggak? Allah berat itu. Mau pergi kerja pun enggak mau. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi saudaraku, salat asar, orang yang hilang salat asar seperti hilang keluarganya dan hartanya. Jagalah salat asar. Ya Alhamdulillah, sudah salat subuh, nanti saya salat asar cukup gak gitu, masuk syurga. Ya, zuhur, maghrib, isya enggak usah. Betul. Ya.
Bukan maksudnya ini saudaraku. Karena pernah ada orang ngomong ini. Setelah dengar hadis ini, salat subuh sama asar masuk surga, ya dah cukup lah salat subuh sama asar aja nanti. Zuhur panas, maghrib isya dah capek. Subuh asar aja cukup masuk surga. Kumpulkan nusus itu ya, kumpulkan semua hadis. Salat 5 waktu itu wajib. Tapi ada salat lebih mulia dari salat yang lain. Salat subuh lebih mulia dari salat 4 salat yang lain. Kemudian salat isya itu kedudukan dia besar sekali. Salat asar seperti itu. Zuhur juga maghrib. Jadi salat 5 waktu seperti itu wajib. Wal asr, demi salat asr. Qaul yang kedua tentang salat asar. Jadi qaul yang pertama apa? Salat asar, bukan waktu asar. Salat asar sendiri gitu. Ini qaul yang pertama. Nanti kita tanya akhir-akhir itu lihat orang fokus atau tidak. Ya. Ada hadiah. Ya. Kita tanya nanti. Sebetulnya saya tak ngomongin, saya suka diam aja. Akhirnya tiba-tiba tanya. Lihat orang fokus karena Allah atau karena hadiah nanti. Kalau ngomong karena hadiah, ya saya fokus untuk hadiah nanti. Jadi bukan karena Allah. Enggak. InsyaAllah karena Allah juga. Wal asr. Qaul yang pertama, salat asar sendiri itu, 4 rakaat itu. Qaul yang kedua, waktu salat asar. Wal asr yani, demi waktu salat asar. Dari saat azan sampai selesai salat. Dan bagian ulama berkata, setelahnya juga. Waktu itu sangat mulia. Jadi orang masuk masjid, sudah azan asar, duduk, zikir, istighfar, doa. Di antara azan dan iqamah doa mustajab. Tapi sekarang di zaman ini saudaraku, bagaimana orang kalau duduk di masjid di antara azan dan iqamah? Seberapa menit? 7 menit. Facebook, status, WA, ya ini ya, TikTok. Ini di antara azan dan iqamah. Karena itu kita bilang HP itu salah satu musibah di zaman ini. Dulu tak ada HP itu, kalau orang masuk masjid, tak ada kerja lain. Istighfar, baca Quran, doa. Sekarang, udah aja. Scroll aja. Di masjid. Malah sekarang di salat Jumat. Orang di salat Jumat, keluarkan telefon dan scroll gitu. Di salat Jumat. Pada suatu hari di Jakarta, sudah waktu Jumat saya masuk salat, duduk sebelah saya satu saudara, imam atau khatib. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Ini Facebook, ada perempuan yang tidak pakai awal. Di Facebook sebenarnya. Dan saya tak bisa ngomong, dengar itu batal khutbah jemaah saya, tidak bisa ngobrol dalam salat. Tapi penasaran itu, saya tak lihat teleponnya, tapi dia lagi buat seperti ini. Tak sembunyi pun. Ada satu perempuan dia berhenti lihat gitu. Scroll gitu. Ya Allah, saya lihat di sana ada satu orang lagi. Di situ ada orang ngorok tidur sudah. Khutbah Jumat sekarang gimana ini? Banyak orang sekarang kalau khutbah Jumat kerja. Subhanallah, ini saya ta'ajub waktu saya datang Indonesia. Jumatan yang pertama, saya hadir Jumat itu di Jakarta. Saya sama teman saya izin dari Ma'had, saya pergi ke Silaturahim ya, ziarah ya saudara kita di Jakarta. Saya nginap sama mereka dari hari Kamis malam. Saya tidur, bangun, salat subuh, kemudian ngantuk karena capek safar seperti itu, tidur lagi sebentar. Bangun jam 7, jam 8, mereka nggak ada. Ya Allah, teman saya dari Mesir itu, dari sekolah. Ya Allah, mereka tinggal saya dan pergi. Subhanallah. Bukan tak rasa hormat itu, tapi di mana mereka gitu? Saya takjub ya. Saya datang dari Cikarang ke Jakarta, jauh, 2-3 jam, tapi mereka pergi tinggal saya gitu. Waktu itu belum ada telepon itu, belum beli
SIM card itu, tak ada internet itu. Lama mereka di mana? Tak ada kabar pun. Baru jam 10 atau setengah 11, orang yang punya rumah itu dan usaha hantar supir bawa saya. Mereka di mana? Saya tak faham bahasa Indonesia waktu itu juga. Dan orang itu tak bisa bahasa Arab, sedikit aja. Mereka di mana? Katanya kerja, tapi saya tak faham apa kerja itu. Apa kerja itu? Tempat atau apa itu? Mereka bawa saya, dia bawa saya ke tempat perniagaan mereka itu. Kalian pergi biar saya, kita kerjalah. Mereka lupa beritahu saya, kalau hari Jumat itu di Indonesia kerja. Karena hari Jumat itu di Mesir, di sana dan di Arab, libur. Tak ada kerja hari Jumat itu, sudah. Hari Khamis, sudah selesai. Jumat, Sabtu itu agaza. Yani, utlah, apa libur. Kadang Jumat, Sabtu, kadang Khamis, Jumat. Jadi Jumat itu, basic itu libur, Pak. Saya ta'ajub, subhanallah, Jumat kerja? Iya, Jumat kerja di sini. Sampai azan Jumat, azan zuhur di Jumat, salat Jumat, lanjut kerja lagi gitu sampai asar. Ya subhanallah, kerja hari Jumat, ta'ajub sekali. Karena itu, wajarlah kalau khutbah Jumat itu banyak orang tidur. Orang kerja itu dari jam 7 pagi, baru jam 11 atau setengah 12 keluar ambil wudhu, pasti ngantuk ya. Sebenarnya kesian. Tapi kalau orang itu dikerja juga sadar, fokus. Tapi salat Jumat aja tidur. Ada bagian tidur, bagian main Facebook seperti itu. Telepon ini sekarang namanya wasail tawasul ijtimai. Social media itu. Sebenarnya bukan tawasul tapi pecahkan itu. Pecahkan hubungan, bukan kumpulkan hubungan. Pada suatu hari ada touring seperti ini di Ungarang, di Bandungan itu, apa namanya Bandungannya. Nah, sama ustaz-ustaz semua dari Ma'had, mungkin lebih dari 450 orang juga, touring itu semuanya naik motor. Saya aja yang naik mobil karena saya tak ada SIM motor. Nanti ketemu Pak Polisi ya pasti nampak seperti ini, panggil saya. Saya naik mobil, sudah kita pergi touring gitu. Kemudian malam kita jalan-jalan di tempat yang seperti ini, Masya Allah indah. Lebih luas lagi, besar. Kemudian dari telepon saya, ada foto sama beberapa ustaz. Ustaz, salah satu ustaz umum untuk saya, Syekh, nanti kirim foto ini yang kita sama. Seperti biasa orang Indonesia itu, suka foto, kirim ya, jangan lupa gitu. Ustaz itu waktu kita jalan, Syekh nanti kirim foto ini ya, insyaAllah. Kemudian kita duduk, saya sebelah ustaz yang minta ini. Persis seperti ini dia di kiri saya gitu. Samping kiri. Kita duduk, istirahat sebentar. Dan untuk saya tak lupa langsung saya kirim foto saya sama ustaz itu untuk dia ke WA. Setelah saya kirim foto itu, saya taruh HP, ada suara message masuk di WA. Saya pegang lihat. Ini nama ustaz yang sebelah saya. Ya, ada message masuk. Yang saya kirim foto ini, ustaz ini. Ada message darinya. Terima kasih Syekh. Saya lihat ini siapa ini? Ada nama yang sama. Kadang-kadang orang punya teman, dua teman namanya sama gitu. Saya lihat dia. Ini ustaz. Ini foto saya juga sama dia gitu. Saya bingung sedikit saatnya, kemudian saya tanya, Ustaz, ya Syekh, kamu kirim untuk saya terima kasih. Saya pikir, oh maaf Syekh, tak sadar kalau kamu sebelah saya atau apa. Enggak katanya. Iya. Gitu. Ustaz, kirim terima kasih untuk saya gitu. Kata. Iya Syekh. Saya sebelah dia gitu. Bukan misalnya jauh atau di tempat lain. Enggak. Nembel gitu kita. Sampai kaki saya nembel lutut sama lutut gitu. Dekat sekali gitu. Ustaz, kenapa tak ngomong langsung terima kasih gitu? Katanya, malas. Malas? Malas ngomong terima kasih. HP buat orang yang sebelah seperti jauh gitu. Subhanallah. Saya pegang telepon, sama-sama. Benar. Semua ketawa.
Ya, terima kasih ya, sama-sama gitu. Balasan yang sama gitu. Jazaa min jinsil amal. Sebelah aja ngomong terima kasih. Sekarang orang telepon istrinya di rumah. Istrinya di kamar lain, dia teleponnya. Kamu di mana? Di kamar depan. Tolong ambil apa gitu untuk saya. Atau di sini sebentar gitu. Panggil aja Pak. Sayang gitu. Satu rumah Pak. Satu rumah. Telepon istrinya. Kalau panggil sayang tak jawab. Telepon langsung gitu. Di garasi kah atau serika baju atau apa. Panggil dia seperti itu. Dengan telepon. Kamu di mana? Ya, saya setrika baju. Ya sini. Kamu di mana? Di dapur. Satu rumah, tapi seperti satu beda negara gitu. Kan beda kota. Kadang suami telepon, kamu lagi apa? Satu rumah. Lagi apa? Lagi apa? Barulah lihat istri kamu lagi apa gitu. Ajaib ini, subhanallah. Telepon ini menurut saya buat orang, otaknya juga tidak berfungsi seperti dulu. Seperti dulu, Masya Allah, orang pintar gitu. Sekarang saya lihat perempuan di Semarang, perempuan nyetir naik motor, ini satu tangan, itu gitu. Dulu mobil, orang di mobil ya ini guna, iya di motor. Dulu kalau lampu merah ya orang baru keluarkan HP itu di lampu merah naik motor. Sekarang enggak, orang tak tahan itu. Guna HP saat nyetir motor gitu. Hampir nabrak berapa orang. Apakah dia sadar? Enggak. Hampir nabrak sudah. Tidak nabrak, alhamdulillah. Lanjut aja gitu. Pada suatu hari juga di restoran, ada acara juga keluarga seperti ini. Saya sama istri saya, sama orang tua, sama kakak istri, dengan anaknya semua. Ini ada banyak keluarga ya, itu restoran besar. Banyak keluarga. Saya lihat keluarga yang di situ, 15 orang misalnya, 15 orang guna HP, orang besar, anak kecil, semuanya guna HP. Keluarga yang sebelahnya sama. Wallahi hampir tidak ada satu orang pun saya tak lihat dia tak pegang HP. Semuanya guna HP gitu. Sudah order makanan, mereka tunggu, setiap orang sama dunianya sendiri gitu. Satu meja untuk makan, tapi setiap orang dah terbang kemana-mana gitu dengan HP. Saya lihat meja yang saya duduk sama keluarga saya. Ayah aja yang waktu itu baru taruh HP. Ibu guna HP. Kakak istri sama istrinya, dua-dua guna HP. Anak mereka berdua guna HP. Subhanallah. Saya ngomong untuk istri saya. Lihat. Saya mau ngomong untuk dia. Lihat. Beritahu saya, tunjuk saya, satu orang aja tak guna HP. Saya lihat dia untuk ngomong ini, dia sendiri pegang HP, istri saya. Saya keluarkan HP saya juga gitu. Kenapa saya? Sekarang orang yang mau dekat kepada Allah, mau sukses harus lepaskan HP itu. Sekarang orang bisa pegang HP itu 7 jam. Sekarang ada di setting itu bisa lihat berapa jam, tak ada berapa menit, berapa jam lihat screen itu. Ada di semua telepon. Di setting aja, tidak usah aplikasi. Di setting bisa lihat screen itu berapa jam. Bisa sampai 7-8 jam. Bisa jadi. Facebook 2-3 jam. YouTube 2-3 jam. Tapi Al-Quran susah untuk buka 5 menit saja. Buka Al-Quran 5 menit susah, saudara-saudara. Ini Al-Quran, ini HP sekarang. Orang taruh Al-Quran, ini mau baca Al-Quran, taruh HP di sini. Dan nialah notifikasinya, internetnya. Belum sampai 1 baris, 2 baris, ada message masuk. Dia mau selesai, tidak ada khusyuk nanti. Saya baca message itu dulu. Untuk nanti saya khusyuk baca Al-Quran. Dia masuk, lihat message-nya ada WA, jawab WA-nya. Ada WA yang lain, dia jawab. Sekali saya lihat postingan saya di Facebook itu berapa orang like. Berapa orang komen, siapa yang komen. Sekalilah status WA itu, siapa yang lihat. Karena saya memang buat status ini khusus untuk orang. Saya coba lihat, dia sudah lihat status saya enggak gitu. 2 jam, 3 jam sudah tidak baca Al-Quran akhirnya. Karena itu tidak boleh baca Al-Quran sebelahnya ada HP, tak boleh.
Apalagi kalau baca Al-Quran dari HP sendiri. Aplikasi Al-Quran. Waktu baca, tak bayar, sampai satu baris, ada notifikasi. Fulan kumin postingan kamu. Dia kumin apa? Dia masuk, sudah berantem, bergaduh, berdebat. Hilang bacaan Al-Quran. Allahul Musta'an. Wal asr, demi masa salat asar itu. Jadi masuk salat asar, azan, sudah doa, istighfar. Itu yang bermanfaat waktu itu, yang sangat luar biasa. Orang bisa takdirnya berubah dengan doa. Miskin, doa jadi kaya. Sakit, doa jadi kaya. Jadi sehat. Masalah sama keluarga, doa selesai. Seperti itu. Jadi doa, huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Qaul yang ketiga tentang salat, tentang wal asr, yaitu masa. Demi al-asr, demi asr, yani wal asr yani demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumber dengan masa, waktu. Wal asr yani demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumber dengan masa. Kenapa? Karena paling mahal dalam kehidupan kita itu, saudara-saudaraku, adalah waktu. Bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, bukan teman yang banyak atau keluarga besar. Harta yang paling besar di dunia ini adalah waktu. Kalau orang hilang waktu, maknanya hilang umurnya gitu. Kalau satu hari habis, artinya satu hari itu bukan habis, tapi umurnya sudah kurang satu hari. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad itu habis nanti, berarti umur kita sudah kurang satu hari. Bukan satu hari habis, tidak. Umur kita itu sudah berkurang satu hari. Karena kita hanya beberapa hari gitu. Innama anta ayyam. Kamu hanya berapa hari gitu. Hitungan. Misalnya 500.000 hari misalnya. Atau 10.000 hari. 10.000 hari, satu kurang, jadi berapa? 10.000 kurang satu. Sudah, setiap hari kurang. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكْ ذَهَبَ بَعْضُكْ. Kalau satu hari habis dari kamu, bagian dari kamu sudah hilang. Gitu. Jadi, kalau kita lihat orang atau ulama salaf zaman dahulu menjaga waktu itu dengan ajaib. Dengan ajaib. Salah satu ulama salaf, kalau masuk kamar mandi, sekarang masuk kamar mandi, bawa HP kan? Ya, saya bisa chatting orang di kamar mandi. Sampai ada orang sekarang buat tempat untuk HP gitu, untuk aman, tak jatuh, tak kena air gitu. Masuk kamar mandi pada suatu hari di rumah teman, ada tempat betul-betul seperti tempat HP gitu. Tapi kuat, Masya Allah, tetap tidak gerak gitu. Saya bilang, yang di kamar mandi ini untuk apa? Tak pernah lihat. Untuk HP daripada jatuh-jatuh gitu. Sudah setiap tempat untuk HP gitu, subhanallah. HP di kamar mandi. Kita kadang-kadang juga ya. Orang, saya mau apa tadi lupa, subhanallah. Mau apa lupa HP buat aku. Ya, orang itu hanya berapa hari? Kalau satu hari habis, umurnya sudah kurang. Lupa saya mau apa tadi. Ulama manhaj salaf masuk kamar mandi ya. Suruh anaknya membaca buku. Yani orang masuk kamar mandi, orang itu masuk kamar mandi, panggil anaknya, dia baca sebelum masuk kamar mandi. Baca buku aqidah, fiqh, tafsir misalnya. Dia tidak mau waktu masuk kamar mandi itu berhenti ngomong, berhenti baca. Caranya bagaimana? Panggil anaknya dari sini, lanjut baca, duduk depan kamar mandi, tutup pintu, baca kencang itu untuk saya dengar. Jadi dia buang air kecil, buang air besar sambil dengar itu ilmu.
Tidak mau waktu kamar mandi itu hilang. Masih dengar ilmu gitu. Satu lagi, kalau ada orang ngobrol sama dia dan sia-sia waktunya, dia siap bolpen untuk tulis. Yang pensil itu. Dia buat ini dengan pisau untuk bisa tulis nanti. Tidak mau sia-sia waktu. Kalau ngobrol sama mereka itu sia-sia waktu, dia siap-siap pensil itu untuk tulis. Ada orang lain, satu orang ngomong untuk dia, saya mau berbicara sama kamu. Katanya, oke, berhentilah matahari ini. Berhentilah matahari maksudnya apa? Maksudnya, kalau saya ngomong sama kamu itu, matahari itu jalan terus, tidak berhenti. Kalau kamu bisa berhentikan waktu, saya bisa dengar kamu. Tak mau sia-sia waktu. Nah, sekarang kita santai aja. Sia-sia 1 bulan, 2 bulan juga, 1 tahun nggak apa-apa. Setiap tahun habis dari hidup kita itu nggak apa-apa. Malah buat ulang tahun gitu. Ulang tahun ini buat apa nih? 1 tahun habis, sepertinya sedih. Nah, ini bahagia. Ya, alhamdulillah. 1 tahun habis dari umur saya gitu. Nabi SAW ingatkan kita terhadap urusan ini waktu. Nabi SAW banyak hadis suruh kita menjaga waktu itu. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhat wal faragh." Ni'matan yani 2 nikmat. Nikmat bahasa Arab, bahasa Indonesia sama. Nikmat. Tapi kalau 2, ni'matan. Tambah alif nun itu kalau mau 2. Rajul, rajulan. Bait, baitan. Ini ni'matan, yani 2 nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Paling banyak manusia rugi dalam 2 nikmat itu. Paling banyak manusia tidak mengguna nikmat itu. Paling banyak manusia lalai pada 2 nikmat itu. Paling banyak, Nabi SAW bersabda, katsir, yani paling banyak atau banyak dari manusia, bagian banyak dari manusia lalai, tidak sadar 2 nikmat itu. Apanya? As-sihhatu, yani sehat, wal faragh, waktu luang. Paling banyak orang tidak sadar pada nikmat sehat. Selama dia sehat, bangun subuh, pergi makan, pergi kerja, main sama anak, pergi mall, jalan sama temannya. Ada sehat, jarang untuk guna untuk ibadah gitu. Tidak pergi masjid salat jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sehat, malas itu. Tak mau pergi masjid. Kalau dia sudah sakit, baru rasa nikmat ini. Ya Allah, saya mau pergi masjid, tak bisa. Tak bisa, saya mau pergi masjid. Dulu, puasa Ramadan juga kurang, tidak istiqamah itu. Setelah menjadi sakit, dokter bilang, kamu tidak bisa puasa. Harus batal puasa terus. Baru dia ingat, ya Allah, waktu saya sehat, ada bau makanan, insyaAllah. Bau makanan luar biasa nih. Buat kurang fokus ya. Waktu sudah baru kita ngomong tentang puasa makan, ada bau makanan gitu. Alhamdulillah. Tidak bisa puasa karena kamu sakit, baru dia ingat waktu sehat. Mau silaturahim tidak bisa karena dia sudah sakit. Jadi nikmat sehat itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal faragh, waktu luang. Ada 1 hari libur. 1 hari itu di kasur sama HP, sudah selesai gitu. Pulang dari kerja, ada waktu luang sama HP atau TV, nonton bola tidak bosan, drama tidak bosan. Saya tidak tahu kalau orang Indonesia suka bola sekali seperti itu. Suka sepak bola, nonton sepak bola itu ajaib. Mulai pada suatu hari pergi salat Isya, saya mampir untuk orang jual mie ayam. Pak, saya mau 2 gitu. Saya banggil-banggil, nggak ada. Sudah azan Isya. Waktu saya banggil, sudah azan. Pak, yuk, salat Isya. Katanya, nanti itu ada sepak bola penting antara Semarang dan
Jogja itu. Saya khawatir kalau Semarang kalah. Ya. Kalau terus nonton seperti ini, mereka menang. Ya. Anda yang main kabar nih, hanya nonton gitu. Tak bisa. Lihat orang sekarang di depan nonton, ayo shoot. Kalau coach itu keluarkan satu orang turunkan, bukan ini, dia tidak bisa main. Yang lain, Masya Allah. Mereka ambil orang dari Eropa, ahlinya bola, untuk tim itu menang. Tapi misalnya ada 10 juta orang nonton, 10 juta coach. Setiap orang ada pendapat sendiri. Dan shoot, ayo, kuat sedikit, cepat. Dia tak dengar Anda, Pak. Tak dengar. Kamu di sini, misalnya di Bemalang, dia sudah di mana? Di Lombok, jauh. Tak dengar gitu. Tenang sedikit. Kenapa sangat sibuk dengan bola seperti ini? Di Ramadan, 2 Ramadan lalu gitu, ada satu orang waktu salat tarawih. Tapi setelah selesai salat, waktu selesai salat, ada satu orang datang, Syekh, doa untuk Semarang. Saya bilang, doa untuk Semarang, kenapa? Ada apa? Karena saya juga tinggal di Semarang. Nanti kalau ada apa banjir kah, ada apa itu untuk saya doa untuk Semarang. Kita masih duduk di masjid, selesai salat witir gitu. Ya doa untuk Semarang. Ada apa mas sama Semarang? Ya esok main sama Solo bola tuh. Ini serius, wallahi jadi ini di masjid. Masih ada berapa orang? Saya lihat mereka ta'ajub gitu, saya pikir, ya, kita di masjid, saya tunggu ini. Ada orang, ya Syekh, tolong doa. Satu lagi gitu. Doa apa gitu? Waktu saya sujud, ya Allah menangkan Semarang terhadap Solo gitu. Atau waktu doa kunut, Allahumma ansur Semarang ala Solo ya Allah. Ya Allah unsur Semarang ala gitu. Apa artinya doa untuk Semarang? Atau mau saya waktu tahajud, nanti saya bangun tahajud. Ya Allah, Semarang menang ya Allah itu. Esok Semarang main sama Solo, sebab bola match yang penting katanya. Yang menang tak tahu dapat apa gitu. Subhan, ya akhi, di masjid. Sekurang-kurangnya kalau mau begitu di luar masjid, kalau tidak tahan ya sudah, mau ya Syekh doa untuk Semarang menang. Ini juga aneh gitu. Tapi kita mau di masjid, baru Subhanal Malikul Quddus itu. Baru selesai Subhanal Malikul Quddus. Doa untuk Semarang. Ada sesuatu besar gitu dah. Ya ada apa sama-sama saya sendiri khawatir. Esok main sama Solo. Subhanallah. Sia-sia umur untuk apa saudaraku? Orang yang nonton bola itu sampai Piala Dunia itu orang Indonesia itu sebenarnya jam 8 semuanya sudah tidur biasanya. Tapi waktu Piala Dunia itu sampai jam 2, 3 pagi masih ada yang tidak tidur karena mau nonton bola gitu. Subhanallah. Ada yang bilang saya lihat 5 match dalam satu hari, Syekh. 5 match, yakni berapa? 10 jam. 10 jam waktu Piala Dunia lalu itu, dia lihat 5 match satu hari. Ajaib. Ajaib itu. 10 jam, tidak bosan? Enggak bosan katanya. Enggak capek? Enggak. Malah enak katanya. Subhanallah. Karena itu Nabi SAW bersabda, Al-faragh, waktu luang. Jagalah waktu luang itu. Belum hafal bukan 30 juz. Juz 30 pun belum hafal. Tak ada waktu untuk hafal. Tak ada waktu untuk hafal. Satu juz itu tak sampai 20 halaman. Apalagi juz 30. 20 kalau setiap hari. Hafal satu halaman aja. Setengah halaman. Kalau setiap hari Anda ambil setengah halaman aja dari Al-Quran. Ulangi terus. Akan hafal Al-Quran dalam 2 tahun. Atau 3 tahun. Atau 4 tahun. Akhirnya akan hafal Al-Quran. Kalau hafal satu halaman dalam 1 hari, 2 tahun selesai khatam Al-Quran. Nah, saya tidak ada waktu. Tak ada waktu. Ada waktu. Tapi tidak guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. Pada hari kiamat, orang akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu umurnya, waktu mudanya,
dan hartanya dia ambil dari mana, infak di mana, dan ilmunya dia belajar apa dan melakukan apa. Ya, untuk waktu kita lanjut ini wal asr tentang qaul atau kata-kata ulama tentang al asr. Bersumpah dengan asr, demi masa, demi asr, demi salat asr, demi waktu asr, tentang apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Manusia itu siapa? Semua. Al-insan, semua manusia di dunia. Jenis manusia itu. Lafi khusr. Dalam kerugian. Semua orang di dunia ini rugi. Semua. Innal insana lafi khusr. Semua orang di dunia dalam kerugian. Illa kecuali. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, buku-bukunya, hari kiamat, dan takdir Allah. Beriman kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu Tuhan, Allah yang cipta kita, Allah yang memberi rezeki untuk kita. Iman, semua iman. Illa alladzina amanu. Iman itu tempatnya hati sama lidah. Iman tempatnya hati sambil mengucapkan lidah. Yani orang muslim itu tidak menjadi orang muslim kecuali kalau hatinya mengakui bahwa Allah satu Tuhan, Nabi SAW adalah utusan Allah seperti itu, dan harus mengucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru orang muslim. Kalau dalam hatinya beriman tapi tidak mengucapkan, kita tidak mengetahui orang itu agamanya apa. Kalau dengan lidah niat saja tapi hatinya ingkar, berarti orang munafik. Harus hati dengan lidah. Kecuali kalau ada larangan, yakni orang di negara kafir, dia takut kalau dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah dibunuh. Tahu seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat dalam hatinya iman penuh, tapi karena orang kafir siksanya, dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, aku mencelamu ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana hatimu? Mutmainnun bil iman ya Rasulullah. Penuh iman ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, kalau mereka kembali lagi, kamu kembali lagi. Yakni, kalau mereka siksa kamu, kamu mencela saya, enggak apa-apa. Gitu. Yang penting hati kamu sudah beriman, sudah. Badan kamu tidak tahan siksa, suruh kamu mencela saya enggak apa-apa. Gitu. Lihat bagaimana Nabi SAW, tawadhu'nya juga, rahmatnya juga, subhanallah. Jadi illa alladzina amanu, tidak cukup beriman, tidak cukup. Hanya iman tidak cukup. Tambah amal tidak cukup. Itu termasuk golongan yang ulama memberi nama murji'ah. Murji'ah itu berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak usah kerja. Sudah irja, yakni sudah. Yang penting hati saya itu iman kepada Allah. Saya tidak buat amal saleh. Itu sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'amilus shalihat." Jadi harus iman dengan amal saleh. Amal saleh syaratnya apa? Ada dua. Amilus shalihat. Bagaimana saya tahu amal saya itu saleh? Caranya bagaimana? Ada dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas. Kalau buat amalan yang mana-mana di dunia sesuai sunnat Nabi, kasih harta saya untuk orang, untuk wakaf, kasih uang untuk orang miskin, pergi jihad, belajar ilmu dan mengajarinya, semuanya itu kalau tidak ada ikhlas, tidak diterima, malah masuk neraka. Orang yang mati syahid tapi tidak ikhlas, yang dibunuh berperang seperti itu tapi tidak ada ikhlas. Orang yang belajar ilmu dan mengajarinya dan membaca Al-Quran tapi tidak ada ikhlas. Orang yang kasih hartanya tapi tidak ikhlas, masuk neraka. Itu semuanya dalam satu hadis. Jadi harus amalannya itu ikhlas. Berapa persen? 100% gitu. Pernah ada satu
ulama kasih contoh. Kalau Anda tanya istrimu, sayang, ya, kamu cinta saya? Ya sudah tentu. Berapa persen? Jawabannya 99%. Anda akan tanya apa? Kalau Anda tanya istri, kamu cinta saya berapa? Cinta saya iya. Berapa persen? Jawaban istri 99%. Kamu akan ngomong apa? Jujur. 1% itu di mana? Betul enggak? Padahal 99% itu sudah tinggal 1% saja gitu. Katanya untuk teman kamu. Terima enggak? Terima? Kalau terima jadi dayus. Dayus yang tidak cemburu itu terhadap keluarganya. Pasti tidak terima kan? 1% untuk teman saya, kenapa? Untuk kamu 99%. Artinya 1 tahun itu saya pikir kamu terus menerus. Tapi ada 5 menit saya ingat teman kamu aja gitu. Jadi 365 hari itu untuk kamu. Cuma ada 5 menit aja dalam 1 tahun untuk teman kamu saya ingat dia gitu. Terima enggak? Enggak kan? Seperti itu. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan yang ikhlasnya kurang 1% pun. Harus semuanya penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda buat amalan apa-apa, ingat, ya Allah jadikan amalan itu ikhlas ya Allah. Dan doa, ya Allah jadikan amalannya itu ikhlas, itu tanda ikhlas insyaAllah. Kalau selalu doa, khususnya doa, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Syarat yang kedua, sesuai sunnat Nabi Muhammad SAW. Tadi bangun salat subuh, masih fresh. Saya mau salat subuh itu 4 rakaat. Boleh? Saya tambah tidak kurang. Boleh? Tidak boleh. Ditolak amalan itu. Hari di bulan Ramadan, hari yang ke-30 itu hari raya. 29 hari tak cukup. Saya mau puasa 30 hari. Walaupun jatuh hari raya. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai sunnat Nabi Muhammad SAW. Amalan yang dilakukan tidak sesuai sunnat Nabi SAW ditolak. Karena itu syarat yang kedua, ittiba' yang ikut sunnat Nabi Muhammad SAW. Wa tawasaw bil haqq. Setelah iman, amal salih, saling wasiat, saling nasihat, saling memberi peringatan dengan hak kebenaran. Ada sesuatu salah teman kita buat, kita ingatkannya dengan sopan, dengan dalil seperti itu. Dan seperti sekarang ada salah, langsung sebarkan fulan itu buat bid'ah, fulan itu tidak sesuai sunnat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari ada satu orang salat sama saya terus, lihat saya seperti ini dulu di Jakarta. Semua orang, Syekh, Salim seperti itu, Alhamdulillah. Ada satu orang aja. Panas sekali. Ya Allah, kenapa orang itu sakit atau ada masalah atau apa? Ini pada suatu hari. Dia jujur gitu. Kenapa tidak ikut sunnat Nabi ya? Kenapa, akhi? Ajar saya, insya Allah saya ikut. Kita berusaha ikut sunnat Nabi, insya Allah. Saya ada salah apa? Kamu baca basmalah dengan suara jelas di sini. Dan basmalah itu bid'ah. Baca basmalah dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Katanya bid'ah. Masjid itu masjid awam semuanya. Kalau tidak baca basmalah itu, semua orang, Syekh itu salatnya salah gitu. Nabi SAW salat membaca basmalah dengan jelas dan rahasiakan basmalah. Kadang-kadang jelaskan, kadang-kadang rahasiakan. Begitu aja. Sampai buat orang bid'ah karena baca basmalah saja. Subhanallah. Ustaz fulan itu bid'ah. Kenapa? Karena dia qunut di salat subuh. Tak boleh salat di belakangnya. Salat di belakangnya batal. Ada orang yang ngomong seperti ini. Subhanallah. Qunut buat salat batal? Kamu siapa untuk batalkan
Jutaan salat umat Islam di seluruh dunia ini. Berarti 95% mungkin di Indonesia orang salatnya batal gitu. Kalau ikut pendapat kamu sendiri ini. Karena hanya mungkin 5% aja yang tidak kunut. Yang 95% itu bagaimana? Masuk neraka dah. Karena salat dia batal itu maknanya apa? Masuk neraka dapat azab gitu. Orang salat 50 tahun salat dia salah gitu. Jadilah belajar kalau mau belajar. Setelah dia mau ini, ya, kamu terus gemas aja sama saya gitu. Tak usah kamu baik aja gitu. Karena tidak bisa ngomong sama semua orang gitu. Ada yang lain, Syekh Hamdi itu buat sesuatu yang betul-betul tak sesuai. Apa? Kalau ada orang setelah salat, salim dia salim gitu. Orang tua, dia buat ini untuk saya buat apa? Tak sunnah pak, pergi pak gitu. Jadilah waras sedikit saudaraku. Benar, orang yang mau ikut sunnah itu, jadilah waras sedikit. Anda di masjid awam, sebelah anda orang tua, mau salim anda, salimlah. Ini bukan syirik, ini bukan kufur, ini bukan Abu Lahab sebelah kamu, ini orang muslim. Salim aja, nggak apa-apa gitu. Salim aja. Pada suatu waktu kalau bisa ajar mereka, ajar aja. Kalau mereka tidak belajar, terus menerus salim aja nggak apa-apa. Jangan melarang orang datang ke masjid gitu. Orang salim, saya lihat orang sendiri waktu saya imam, ya buta, ada orang, salah satu di antara mereka itu, dari orang ini. Dia buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup matanya dan kembali ke bawah. Ada orang tua sebelah ini mau salim. Sama dia buat di kakinya itu mau salim. Ya kalau tidak lihat, sekurang-kurangnya rasa kan? Atau jadi cacat ini, tak bisa rasa kakinya juga. Buat ini. Bapak ini, buat ini 2 kali, 3 kali. Dia selalu, sudah, baru. Apa ini saudaraku? Jadilah rahmat sedikit untuk orang tua itu. Di Karawang, ada ustaz masyhur, tak akan sebut namanya. Saya pergi untuk ustaz itu 1 kali aja. Setelah itu, saya tak akan pergi untuk ustaz sunnah masyhur di sana. Ada berapa orang, insya Allah kalian tak tahu siapa gitu. Waktu saya diajak untuk salat di sana, khutbah Jumat seperti itu, isi khutbah Jumat, salat dan ada daurah. Waktu pergi salat asar, ada satu bapak orang tua usianya 70 tahun di pinggir jalan seperti itu, tak pakai baju itu. Orang tua kan orang Indonesia, panas buka baju aja kalau lelaki gitu. Orang tua gitu. Waktu saya jalan, Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali gitu. Jalan sedikit aja, ustaz yang masyhur itu ngomong, apa Syekh? Kenapa baca salam untuk orang ini? Tanya saya dulu. Kenapa ustaz? Dia orang Nasrani kan? Kan saya tak tahu. Walaupun dia orang Nasrani pun saya baca salam, saya tak tahu gitu. Beritahu saya aja, Syekh ini orang Nasrani. Santai aja gitu. Kenapa Syekh? Kenapa baca salam untuk orang ini? Caranya seperti ini. Dulu hormatkan saya sangat ustaz itu. Syekh silakan. Tapi saya baca salam, kenapa Syekh? Baca salam untuk orang ini. Ya kenapa ustaz? Masalahnya apa? Ini ahlul bid'ah itu. Ustaz, ahlul bid'ah buat apa? 70 tahun tidak pakai baju. Kalau orang yang melarang sunnah atau orang yang jadi musuh untuk sunnah, bukan posisi orang seperti 70 tahun, tua sekali gitu, miskin seperti ini. Bid'ahnya apa? Atau ahlul bid'ah kenapa? Ya kalau dia datang hadir sama kita di masjid, dia suka salim orang kanan kiri gitu. Saya bingung juga itu, error itu. Dia salim orang kanan kiri, sudah ahlul bid'ah. Dan kamu melarang dia masuk masjid, kata iya. Subhanallah. Langsung saya ingat hadis Nabi SAW, Inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada munaffirin. Munaffirin maknanya apa Ustaz? Terjemahnya. Orang yang membuat orang yang kabur itu dari agama, dari masjid. Munaffirin, yakni buat orang itu lari dari agama gitu. Ini daripada panggilnya salat, tinggalkan salat itu dosa besar. Ulama 2 pendapat. Satu pendapat orang kafir,
Satu pendapat orang fasik, ahlul bid'ah. Orang ini kalau tidak datang sama saya sekarang sholat, saya tak masuk ma'had kamu itu, Ustaz. Saya, Pak, yuk ke masjid. Hah? Memang bisa. Ya Allah, saya hampir nangis waktu itu. Orang itu mau pergi masjid, dilarang Ustaz sunnah. Ajaib ini. Nah, Ustaz, saya mau keluar dari Ustaz, mau pulang aja. Hati saya itu sesak itu. Orang tua dilarang untuk masuk masjid, saudaraku. Coba bayangkan. Karena itu, jadilah kalau sunnah itu, buat manusia itu suka sunnah. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati itu dengan hak, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW gitu. Seperti kita dengar cerita kemarin, orang yang mau buat zina, orang yang kincin di masjid, seperti itu. Ini jadi lembut sama orang yang berdosa. Karena kita semua ada kurang seperti itu. Cuma Allah ajar kita sedikit-sedikit begitu. Supaya kita bisa ibadah dan sampaikan apa yang kita belajar untuk saudara kita. Dan yang terakhir, wa tawasaw bis sabr. Karena kalau sampaikan ilmu, harus sabar. Karena ngajar ilmu itu tidak mudah. Ada banyak ujian, banyak susah. Karena itu, wa tawasaw bis sabr. Nanti, sabar saudaraku. Kalau ada kurang, sabar. Kalau kamu dihinakan, sabar seperti itu. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini cahaya untuk kita di dunia, di kubur dan di hari kiamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Hamdi atas penjelasannya yang Masya Allah luar biasa sekali terkait tentang tafsir surat Al-Ashr. Ya, ini membuka pandangan kepada kita semuanya bahwasanya sebagai seorang muslim hendaknya kita ya betul-betul memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya. Jadi mulai dari surat-surat yang pendek yang barangkali kita sering baca dalam salat-salat kita, ya, syukur-syukur bisa menambahnya lebih banyak lagi, ya. Baik, ya, jamaah sekalian, insya Allah kita masuk pada sesi tanya jawab, ya. Dan juga nanti insya Allah ada pertanyaan dari Syekh, ya. Dan nanti ada hadiah yang disiapkan oleh panitia. Kita mulai dari tanya jawab terlebih dahulu. Sudah masuk beberapa pertanyaan ke panitia di sini. Ya. Kami bacakan satu persatu, Syekh. Yang pertama di sini adalah pertanyaan, Syekh, tentang ya, bagaimana sholatnya untuk wanita, lebih baik di masjid dengan berjamaah atau sholat di rumah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, salatul mar'ah, salat perempuan itu di rumahnya lebih baik dari masjid. Malah kalau salat dalam kamarnya, di Roma itu ada halaman Roma dan ada kamar perempuan itu. Salat di kamarnya itu lebih baik dari masjid. Jadi kalau salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, paling bagus perempuan lepaskan semua yang tangannya, salat langsung di rumahnya. Khususnya sekarang, kalau lihat perempuan itu, khususnya ibu-ibu di Indonesia itu, kalau pergi salat di masjid itu, ya, ajaib. Dekat, yang paling dekat untuk rumah kita di sana, musalla. Ibu-ibu masuk, karena kecil, musalla kecil, dan ada masjid juga, suara ibu itu sampai kaum lelaki. Yang terakhir itu 2 hari lalu, saya dengar ibu ngomong untuk yang lain. Oh, berarti sudah iqamat. Sudah iqamat itu. Yang sudah azan, sudah salat sunnah subuh, salat subuh itu. Sudah iqamat, saya dengar ibu ngomong untuk yang lain. Sudah saya luruskan saf, rapatkan saf seperti itu. Dan ibu ngomong untuk yang lain. Oh, ini berarti masuk angin, dikerukin aja gitu. Ya, saya kerukin kamu setelah salat ya. Ya Ustaz, saya tadi minum obat namanya apa gitu. Ibu, sudah ibu kita mau salat ini. Iya, ya, sebentar aja gitu, Syekh, sebentar. Ini sakit ini. Jadi orang bagaimana khusyuk dan fokus kalau ada kejadian seperti ini. Pasti waktu salat itu, lelaki masih ingat itu. Saya sendiri, ya Allah, perempuan itu mau apa jadi buat kepala kita sibuk gitu. Jadi kalau perempuan mau pergi masjid, diam-diam aja. Nah, selesai salat, dia pakai mukna kan? Dia angkat mukna sampai tengah bahannya seperti itu.
semua kakinya nampak. Ibu, turunkan baju ini. Saya bilang, turunkan baju ini ibu. Jangan mau datang salat jamaah dapat pahala, tapi angkat baju seperti ini, dosa ibu. Kita sudah tua ini, Syekh. Gitu. Ibu 50-an, apa tuanya? Saya lagi lihat lagi, mungkin Syekh aja yang lihat, maksudnya orang Indonesia gak seperti ini. Saya sendiri lihat bapak-bapak, kalau ibu keluar, sampai hilang itu. Lihat, laki itu normal kalau lihat istrinya sudah gemuk sekali. Ini ibu kakinya cantik gitu. Dia lihat perempuan lain gitu, bisa membandingkan. Atau istrinya kurus sekali, ibu ini masya Allah gemuk kakinya seperti ini. Dia bisa lihat gitu. Maka jagalah diri. Mau salat di masjid, musalla, jangan angkat baju. Dan kadang-kadang buka baju, jalan dari Roma, dari masjid sampai Roma pakai daster gitu. Kenapa ibu seperti ini? Ya nggak apa-apa, kita sudah orang tua. Pakai parfum lagi, tidak boleh semuanya. Kecuali ulama berkata, tapi ini khususnya salat tarawih gitu. Kalau perempuan tanya saya salat tarawih itu susah kalau di Roma. Mau salat tarawih nanti lambat, kadang-kadang tak salat, kadang-kadang tak khusyuk. Ulama berkata pergi salat di masjid dengan syarat, jangan pakai parfum, jangan buat fitnah untuk lelaki, jangan ikhtilat, jalan di tengah lelaki seperti itu, masuk jangan ngobrol, salat aja diam-diam, langsung pulang seperti itu. Allah. Jazakallah khair ya Syekh. Pertanyaan berikutnya, di sini ada pertanyaan, ada sebuah nasihat katanya bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, kecuali oleh orang yang sudah ahli dalam ilmu Al-Quran, seperti ulama yang bersumber dari Nabi. Pertanyaannya di sini, namun bagaimana jika ada seorang hamba awam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran sesuai tekstual atau kontekstual, ya, terjemah secara umum, ya. Lalu seolah kemudian seorang mendapat atau bisa memahami, mengambil hikmah dari ayat Al-Quran tersebut, ya, sesuai dengan ya, tingkat pemahamannya. Ya. Tetapi hikmah tersebut tidak menyimpang dari pemahaman syariat, dibolehkan buah pemikiran atau pemahaman ilmu itu. Apakah hal ini diperbolehkan sih? Orang awam hanya memahami Al-Quran dari terjemahan saja. Ilmu tafsir, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah SAW. Ilmu tafsir dan semua ilmu, bukan tafsir saja, butuh asatiza itu. Butuh ustaz untuk menjelaskan. Butuh ulama. Jadi mau belajar tafsir harus lewat ulama. Dan Masya Allah sekarang di YouTube ada ustaz yang khusus tafsir, ada ustaz sunnah, banyak. Yang hadis ada, fiqh ada, aqidah ada, semuanya di YouTube ada. Jadi buka YouTube aja. Belajar online kalau tidak bisa, tapi lebih bagus hadir ke masjid. Karena kalau lihat di YouTube, kadang-kadang tak fokus, kadang-kadang keluar lihat yang lain seperti itu. Susah kalau 1 jam terus itu lihat itu mungkin tidak jadi. Tapi kalau kajian seperti ini, kalau hari ini libur, dan Anda mau lihat YouTube, mustahil duduk sampai sekarang sama YouTube itu. Harus bangun, makan apa, lihat sesuatu lain gitu. Ya, jadi hadir majelis ilmu itu barakahnya luar biasa. Jadi di sini dan semua tempat pasti ada kajian rutin, tafsir, hadis. Hadirilah majelis ilmu seperti itu. Dan kalau sudah berapa lama sudah hadir majelis tafsir, majelis ilmu tafsir, bisa baca tafsir sendiri sedikit-sedikit. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, ada terjemahnya. Tafsir As-Sa'di bagus, itu Ibnu Katsir panjang dan ada banyak mau tahqiq itu, yang mungkin ada hadis dhaif atau apa. As-Sa'di itu bagus. Tafsir As-Sa'di, tafsir yang sederhana, yang banyak manfaatnya juga, dan ada terjemahnya sekarang. Beli buku tafsir As-Sa'di bahasa Indonesia. Baca 1 halaman dan baca terjemahnya dan tafsirnya, insyaallah banyak bermanfaat. Allah. Jazakallah khair ya Syekh. Pertanyaan berikutnya di sini. Mohon nasihatnya agar kita terhindar dari sifat malas dan menyia-nyiakan waktu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah SAW. Seperti Nabi SAW memberi kita nasihat, aksiru min zikri hadimil lazzat. Berbanyaklah menyebut dan ingat hadimul lazzat, yaitu yang memecahkan kenikmatan, yaitu kematian. Orang kalau terus menerus dia ingat,
kapan saya bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala, tak akan sia-sia waktu. Sekarang saudaraku di zaman ini orang tidur bisa meninggal gitu. Subhanallah. Ada teman saya di Semarang, dia bilang adiknya 30 tahun. Tidur, sehat, tidak sakit apa-apa, meninggal waktu tidur. Istri dia bangunkan dia pagi, sudah meninggal itu. Tidak sakit, tak pernah ke dokter gitu. Tapi meninggal, umur dia sudah habis waktu tidur. Jadi bayangkan diri kita waktu di jalan kecelakaan meninggal. Tiba-tiba sakit meninggal. Tidak ada sebab juga meninggal seperti itu. Ini yang paling buat orang menjaga waktu. Buat amal untuk hari kiamat. Wa inna ad-dar al-akhirata lahiyal hayawan. Hidup yang benar itu yang di hari kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang sia-sia umurnya, tidak buat amal saleh, tidak belajar ilmu, dia sesal pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, harus ada teman saleh. Untuk tak sia-sia waktu, hindari teman-teman yang sia-sia waktu, dan temanilah teman-teman yang belajar ilmu, yang buat anda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuk kita baca satu halaman dari Al-Quran gitu. Yuk kita pergi hadir majlis ilmu gitu. Yuk kita dengar majlis ilmu online itu sama-sama. Ini buat orang lebih semangat untuk tidak sia-sia waktu. Dan ada yang lain, Allah. Barakallahu fikum ya Syekh. Nah, pertanyaan berikutnya di sini Syekh. Mohon dijelaskan apa saja tanda keberkahan waktu yang kita miliki sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerjaan rumah tangga seolah-olah tidak ada hentinya. Seringkali waktu 24 jam yang dimiliki tidak cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Apakah itu tanda waktu kurang berkah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Sebenarnya perempuan Indonesia itu khusus yang buat ini di dirinya sendiri. Rasa 24 jam itu sibuk. Bisa kontrol waktu itu. Yani bangun, kalau bisa sebelum buat apa-apa itu baca satu halaman dari Al-Quran. 5 menit aja. Ibu itu sendiri lihat yang tanya ini, lihat berapa lama guna HP. Itu cukup habiskan waktu. Bukan 24 jam kerja, enggak. 24 jam sibuk bisa, tapi bukan 24 jam kerja. 24 jam sibuk dengan kerja dan HP bisa jadi, sama TV bisa jadi. Orang Indonesia bisa lihat, nonton drama, 2 drama, 3 drama satu hari. Sambil dia kerja itu, dia nonton drama. Kalau tidak ada waktu sama sekali, waktu setrika baju, dengar ceramah. Waktu cuci baju, dengar ceramah. Tidak masalah, tak susah gitu. Waktu rapi rumah, waktu masak waktunya panjang, 2 jam, 3 jam, bisa dengar ilmu. Kalau tidak bisa, lidah ini bisa kerja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa dalam satu hari, ribuan istighfar, ribuan tasbih, ribuan tahmid. Dengan lidah dan zikir seperti itu. Sambil doa juga, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah rahmatkan saya. Dalam satu hari. Jadi walaupun sibuk, lidah bisa zikir, bisa dengar ilmu. Dan kalau ada waktu istirahat, bisa baca sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Allah. Jazakallah khair ya Syekh atas jawabannya. Pertanyaan terakhir yang mungkin kita bisa bacakan, ya ini ada banyak pertanyaan tapi kita tidak bisa bacakan semuanya karena terbatasnya waktu. Dan ini pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Bagaimana bagi orang yang profesinya guru di sekolah umum dan dia bukan guru agama Islam, jadi guru mata pelajaran umum, ya. Bagaimana dengan ilmu yang disampaikan kepada muridnya? Apakah berpahala? Apakah termasuk ilmu yang bermanfaat untuknya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Sudah tentu kalau sampaikan ilmu agama untuk santri, pasti ada pahala. Tapi tidak di waktu ngajar yang lain. Misalnya dia mengajar matematika. Pemerintah suruhnya 45 menit misalnya untuk mengajar santri matematika. Tidak boleh ambil 15 menit untuk mengajar salat misalnya atau agama, tak boleh. Karena ini bukan waktu belajar agama. Tapi mengajar agama itu
pahalanya besar. Ada waktunya yang lain gitu. Misalnya ada 10 menit di antara dua kelas seperti itu. Jangan ambil dari waktu Anda sendiri. Enak gitu. Ya, saya 10 menit dari waktu saya itu 15 menit. Saya ngajar mereka agama. Dan setengah jam belajar yang lain. Tidak bisa. Tapi sudah selesai kerja. Baru ya adik-adik 5 menit aja. Saya ingatkan kalian dengan hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Maka adik-adik ini semua berusaha untuk belajar Quran, hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu Allah menjaganya. Orang yang hafal Quran itu kedudukannya besar di dunia dan di akhirat. Orang yang hafal Quran itu dapat cahaya dalam hatinya. Orang yang hafal Quran itu pada hari kiamat, orang tuanya pakai mahkota yang dalamnya satu mutiara aja lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Quran. Seperti ini nggak apa-apa. Jadi pasti ada pahala, tapi bukan waktu mengajar atau waktu kerja yang lain. Jazakallah khair ya Syekh. Dan untuk pertanyaan kami cukupkan ya, karena banyak ya, tidak bisa kami bacakan semuanya. Semoga nanti bisa disambung di kesempatan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya di sini kita akan ada sesi kuis yang akan ditanyakan langsung oleh Syekh Hafizullah Ta'ala dan bisa langsung dijawab oleh jamaah sekalian. Cuman ini di sini kendalanya untuk yang awal bagaimana Syekh? Bisa aja. Bisa jawab aja dari sana. Ya, baik. Ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk yang jamaah laki-laki 3 pertanyaan. Ya. Untuk yang jamaah perempuan 3 pertanyaan juga ya Syekh. Ya, baik. Tafadhol Syekh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah SAW. Tapi saya ikut cara Syekh Mustafa ya. Cara Syekh Mustafa itu dia tanya dulu siapa mau ditanya gitu. Kenapa? Karena kalau saya tanya banyak orang yang tahu jawabannya. Aku gitu. Tapi kalau sebelumnya ini ada risikonya sedikit. Tapi kalau benar sudah benar gitu. Ya siapa mau ditanya? Tak akan angkat tangannya. Ya, pertanyaan yang pertama, ada satu ulama berkata, surat Al-Asr itu cukup untuk manusia. Kalau Allah SWT menurunkan surat Al-Asr saja cukup buat manusia. Siapa? Ulama siapa? Yang belakang. Ya, silakan. Imam Syafi'i. Benar. Silakan Pak, maju Pak, Anda ambil aja. Yuk, pertanyaan mudah. Angkat tangan. Siapa mau ditanya? Ya. Ya, siap. Masya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya saya untuk lagi dulu. Ya, mau ditanya. Mau ditanya? Salah satu tafsir wal asr itu apa? Salah satu tafsirnya. Masya Allah. Minta salah satu kasih 2. Ya, Masya Allah. Bagus. Silakan maju ke depan. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga untuk jamaah laki-laki. Ya, silakan. Siapa mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Sama berani. Kamu mau? Mau? Ya, Masya Allah. Syarat untuk amal itu dikabulkan berapa? Untuk amalan kita itu diterima Allah atau dikabulkan ada 2 syarat ya. Apanya? Kasih 1 syarat aja. Ikhlas. Tahu yang kedua? Dengan bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Mengikuti sunnah sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, Fadhil, silakan. Bisa milih ada. Ya. Untuk perempuan. Ini oh ya. Ya. Sebenarnya hadiahnya banyak ini, cuman waktunya nih Mas. Ya semoga nanti bisa. Insyaallah. Ya, untuk kesempatan berikutnya kita kasih kesempatan untuk yang jamaah perempuan ya Ustaz ya. Apa ya saya? Insyaallah. Dan nanti ya, kami minta ada panitia yang di sana.
Mungkin untuk nggak ada ya? Oh, ya. Ada. Oh, pakai mic. Ini? Oke, masya Allah. Ada. Ini aja. Sinyalnya kuat nggak? Barangkali. Oke, baik. Saya pakai mic yang kabel. Ya. Kita persilakan saya untuk bertanya dan nanti dari yang akhwat yang menjawab memakai mic yang dikasihkan panitia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kita, sebenarnya yang lebih enak ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kita, dengar pertanyaan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kita bahwa ada dua nikmat paling banyak manusia lalai pada dua nikmat itu. Apa dua nikmat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Masya Allah. Siap? Hah? Ya. Apa namanya golongan sesat yang berkata tidak usah amal salih, cuma iman dengan lidah dan hati gitu? Golongan sesat yang berkata tidak usah amal salih dengan jawarih, itu anggota badan, cukup kita baca la ilaha illallah dah cukup gitu. Kan susah sedikit, Agak sulit gitu. Ada lelaki yang tahu? Lagi. Murji'ah. Sudah jawab. Iya, untuk laki-laki. Ya, masih dua juga untuk perempuan, nggak apa-apa. Ada. Ya. Berikutnya. Sebentar, ada yang mau jawab pertanyaan. Sudah dijawab ini, Murji'ah. Atau dapat semuanya sih, enggak apa-apa. Hadiahnya insya Allah ada. Lah, diganti pertanyaan aja. Oh, diganti pertanyaan aja. Silakan sih. Baik. Coba bertanya yang mudah sedikit. Iya. Satu aja, ya, satu aja. Azina Manu. Ustaz, kalau ada pertanyaan di kepala, ada? Mungkin tadi yang golongan rugi, yang tidak merugi. Ya, silakan. Yang bahas. Afwan, ini dikasih kesempatan saya untuk bertanya. Pertanyaan yang ketiga di sini, ya, mungkin dari saya, ya, sebutkan 4 golongan orang yang tidak rugi. Silakan ibu-ibu yang mau menjawab. Ya. Yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Terus ya. Iya, betul. Masya Allah. Bisa ditanya 4 sifat gitu, teman-teman. 4 sifat orang. Oh, 4 sifat orang yang tidak merugi. Masya Allah. Ya, apa? Jadi bukan golongan tapi 4 sifat. Ya. Orang yang memiliki sifat tersebut berarti mereka orang yang beruntung ya, Syekh. Ya. Masya Allah. Tapi dia sudah paham. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, Syekh, mungkin untuk sesi pagi hari ini kita cukupkan. Jazakallah khair Syekh atas ilmunya, atas faidahnya untuk kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga yang kita dapatkan penjelasan dari Syekh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam amal dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, dan untuk sesi pagi hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, pengumuman kepada seluruh jamaah untuk acara Sound sekali selanjutnya ya. sarapan pagi dan dimohon untuk nunggu yang lagi disiapkan sampai dengan jam 7. Dan untuk setelah sarapan acara akan dilanjutkan dengan family game kedua yang akan diselenggarakan